memulaikan sesi ketiga. Ya, Kak Sela. Baik. Shalom adik-adik semuanya, masih semangat ya? Halo. Baik, Kak. Suara saya kedengaran tidak nih? Oke, suaranya terdengar. Oh ya. Oke. Saya ulangi ya. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah, guru-guru SLH Gunung Agung, dan yang saya banggakan seluruh siswa-siswi SLH Gunung Agung. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada saat ini kita bisa berkumpul di sini, di suatu forum yang luar biasa ini ya. Untuk pertama, kita perkenalan dulu. Nah, kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Sheila Nur Laila, biasanya dipanggil Sheila. Saya asli dari Salatiga, jadi dari lahir sampai akhirnya sedetik ini saya masih ada di Salatiga. Dan saya fresh graduate dari STIE Amal Salatiga. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sharing ya, kita sharing aja mengenai pengaruh prestasi akademik selama sekolah di dalam perkuliahan. Nah, emang ada ya hubungannya antara prestasi akademik selama sekolah dengan perkuliahan. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, sebenarnya apa sih prestasi itu? Saya yakin sebenarnya teman-teman udah tahu semua ya prestasi itu apa. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, prestasi adalah suatu hasil yang telah dicapai dari yang telah kita lakukan, kita kerjakan, kita usahakan, dan sebagainya. Kemudian, bagaimana sih prestasi itu muncul? Bagaimana prestasi itu terjadi gitu? Menurut David McClellan dalam suatu karyanya yang berjudul The Achievement Theory, beliau menyatakan bahwa individu mempunyai cadangan energi potensial. Nah, bagaimana energi ini dilepaskan dan dikembangkan itu tergantung pada kekuatan atau dorongan motivasi individu dan situasi serta peluang yang tersedia. Jadi pada dasarnya Tuhan telah menganugerahkan kita berbagai macam cadangan energi potensial yang tertanam pada diri kita masing-masing. Nah, mengenai bagaimanakah energi ini kita manfaatkan sebaik-baiknya pada peluang yang tersedia itu tergantung pada diri kita. Nah, sebenarnya ini yang sering kita lupakan ya sebagai manusia. Kita sering lupa kalau Tuhan menganugerahkan kita berupa cadangan energi potensial ini. Kita diberikan potensi oleh Tuhan untuk dimanfaatkan sebaik mungkin. Tapi kadang kita lupa dan kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu sudah cukup. Sementara dari dalam diri kita sebenarnya bilang kalau kita tuh masih bisa melakukan hal-hal yang lebih lagi. Kita masih bisa melakukan banyak hal lainnya. Tapi karena kita sudah merasa kekurangan motivasi, kita kekurangan dorongan, nah jadinya kita stuck di suatu tempat dan kita tidak berkembang. Nah, kalau kita membicarakan mengenai prestasi, khususnya prestasi akademik, disinilah harusnya diperhatikan, di mana bagaimana sih cara mengelola energi potensial yang kita miliki. Oke, kita lanjutkan. Pentingnya berprestasi. Apa sih pentingnya berprestasi? Sebenarnya berprestasi ini banyak sekali manfaatnya, namun secara garis besar terdapat 3 hal. Yang pertama adalah menjadi indikator atas kuantitas dan kualitas yang dicapai dari suatu kegiatan. Maksudnya apa? Sebagai contoh, kita di sini sebagai siswa, kita belajar nih dengan metode A. Nah, ternyata dari metode A ini kita mendapatkan nilai segini. Kita nilainya di atas KKM dan kita nilainya sudah memuaskan. Nah, inilah yang menjadi indikator bagi kita. Oh, berarti besok-besok lagi aku akan belajar dengan metode yang seperti ini agar nilainya bertahan atau nilainya berkembang. Nah, itulah yang dimaksud sebagai
berprestasi itu sebagai indikator. Yang kedua adalah menjadikan pengalaman berharga. Lah, ini sudah pasti ya, ini otomatis. Kalau kita punya prestasi di sekolahan atau dimanapun, pasti akan menjadi pengalaman yang berharga bagi kita. Contohnya, sekarang adik-adik masih SMA ya. Nah, beberapa tahun yang akan datang, ketika adik-adik throwback ke belakang lagi, adik-adik akan melihat bahwa, oh, dulu waktu SMA tuh aku seperti ini loh, aku mencapai ini loh, seperti itu. Dan otomatis itu akan menjadi suatu pengalaman yang berharga dan berkesan bagi adik-adik semua. Dan yang ketiga yang pasti akan muncul ketika kita berprestasi atau telah mencapai suatu target adalah menumbuhkan rasa bangga baik dari diri sendiri maupun lingkungan. Nah, di sini ini juga otomatis ketika kita berprestasi, walaupun kecil tapi pasti akan timbul rasa bangga dari diri kita sendiri. Contohnya, oh, aku ternyata bisa ya dapat nilai segini, aku bangga nih sama diriku sendiri. Dan ini sebenarnya adalah hal yang wajar dan hal yang baik apabila kita mengelolanya dengan baik. Nah, rasa bangga ini nantinya bisa kita jadikan sebagai motivasi ke depannya ketika kita mau melakukan sesuatu kegiatan yang lebih dari yang kita lakukan sebelumnya. Jadi kita merasa bahwa yang kemarin aja kita bisa melalui, apalagi yang ke depannya. Dan bukan hanya untuk diri sendiri, juga akan menimbulkan suatu rasa bangga dari lingkungan, seperti lingkungan sekolah, lingkungan teman-temannya, atau mungkin lingkungan dari keluarga. Nah, ketika kita menumbuhkan suatu prestasi, kita menghasilkan suatu prestasi, lingkungan sekitar akan merasa bangga terhadap kita. Contohnya dari guru-guru yang sudah mendidik adik-adik dari yang semuanya adik-adik belum tahu tentang suatu hal dan akhirnya menjadi paham, pasti guru-guru akan merasa bangga, oh ternyata anak muridku ini udah paham ya, ternyata anak muridku ini mampu ya, seperti itu. Jadi ini perlu diperhatikan, betapa pentingnya prestasi yang harus kita capai selama kita masih ada kesempatan sebagai siswa. Nah, kemudian secara garis besar, prestasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah akademik. Akademik adalah hasil capaian siswa atau prestasi atas usaha belajarnya dalam sekolah yang bersifat ilmiah. Contohnya, kalau kita ada ujian dan kita dapat peringkat. Nah, itu prestasi kita itu namanya prestasi akademik. Kalau untuk non akademik itu adalah hasil capaian siswa atau prestasi atas kegiatan-kegiatan di luar pembelajaran seperti kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ini seperti yang tertera pada gambar. Contohnya kalau non akademik apa, Kak? Nah, itu mungkin kita berprestasi di bidang olahraga, kita berprestasi di bidang seni dan lain sebagainya. Namun pada kesempatan kali ini memang kita akan sharingnya mengenai prestasi akademik atau yang bersifat ilmiah. Seperti itu. Apa aja sih faktor-faktor yang mendukung seorang siswa untuk berprestasi? Nah, secara garis besar, faktor-faktor ini terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, kalau faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri kita sendiri. Contohnya adalah intelijensi, motivasi, dan kepribadian. Nah, kalau intelijensi itu sehubungannya dengan kemampuan kita dalam menyelesaikan suatu masalah dan berpikir. Nah, contohnya, ketika kita menghadapi suatu ujian, kita mampu untuk menyelesaikan tugas-tugas kita mampu untuk mencapai semuanya, semua yang telah kita targetkan. Nah, itu yang dimaksudkan dengan intelijensi. Nah, sebenarnya bagaimana sih cara kita untuk mendapatkan suatu intelijensi, yaitu dengan belajar. Ketika kita mau mempelajari sesuatu hal, maka kedepannya kita akan mampu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Contohnya, kita belajar mengenai matematika gitu. Kita belajar mengenai matematika, kemudian suatu saat ketika ada ujian, kita mampu menyelesaikan seluruh ujian-ujian yang ada. Nah, itu namanya kita telah meraih intelijensi, di mana kita telah mampu untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang kita hadapi. Kemudian yang kedua adalah faktor motivasi. Faktor motivasi adalah faktor yang penting di dalam diri kita.
Kenapa? Karena motivasi ini adalah penggerak utama dari dalam diri kita. Ketika kita sebagai siswa termotivasi untuk belajar, untuk berkembang, dan untuk berprestasi, tentu motivasi ini akan menjadi secuil hal yang akan menggerakkan seluruh kehidupan kita, seperti itu. Ketika kalian memiliki motivasi untuk berprestasi, nah ini diri kita akan mengikuti motivasi yang ada di dalam diri kita untuk berprestasi. Nah, kemudian untuk faktor internal yang terakhir adalah kepribadian. Apa sih maksudnya kepribadian? Kepribadian di sini sebenarnya sehubungannya dengan cara kita dalam beradaptasi. Nah, contoh kalau kita mau berprestasi di dalam suatu pelajaran atau di dalam suatu olimpiade. Nah, kita harus mampu untuk menyesuaikan diri kita, harus mampu untuk beradaptasi dengan ritme pembelajaran yang lebih lagi. Jadi kalau kita mampu untuk kita mau dan mampu untuk belajar, untuk meningkatkan intelijensi, kita menumbuhkan suatu motivasi dan kita mampu untuk beradaptasi dengan ritme pembelajaran yang ada di sekolah, itu sudah sangat mendukung kita untuk mencapai suatu hasil yang dinamakan prestasi. Nah, selain itu, selain faktor internal ini ada faktor yang kedua, yakni faktor eksternal. Faktor eksternalnya apa, Kak? Nah, faktor eksternalnya adalah lingkungan siswa. Ini termasuk lingkungan sekolah, termasuk juga lingkungan rumah. Nah, kenapa hal ini sangat berpengaruh? Semakin kondusif lingkungan yang ada di sekitar siswa, maka siswa ini akan semakin termotivasi untuk berprestasi. Nah, lalu tapi pada kenyataannya sebenarnya tidak semua siswa itu berada pada lingkungan yang kondusif, yang mendukung mereka untuk berprestasi. Nah, kalau ini yang terjadi, bagaimana? Tidak apa-apa, karena ketika lingkungan tidak mendukung kita dan tidak mensupport kita untuk berprestasi, tidak mensupport kita untuk mencapai hasil yang kita inginkan, siapa yang bisa mendukung kita adalah diri kita sendiri. Nah, ini adalah suatu pembelajaran juga untuk kedepannya. Ketika kita sudah lebih dewasa, kita akan menemukan titik di mana orang yang paling peduli dengan diri kita adalah diri kita sendiri. Nah, jadi kalau lingkungan teman-teman ini kayak merasa, oh lingkunganku kok tidak begitu mendukung aku untuk berprestasi, tidak apa-apa. Karena sewaktu saya di SMK, saya juga hampir merasakan hal yang sama. Ketika lingkungan itu tidak mendukung, tidak apa-apa. Kita masih punya diri kita dan kita masih punya Tuhan. Jadi jangan pernah meninggalkan Tuhan dan jangan pernah jangan pernah berputus asa terhadap apa yang kita inginkan. Jadi ketika lingkungan tidak mensupport, tidak apa-apa karena kita masih bisa mensupport diri kita sendiri. Begitu. Kemudian caranya berprestasi dalam akademik itu seperti apa sih? Nah, caranya berprestasi itu sebenarnya kembali ke diri kita masing-masing. Namun di sini akan saya berikan beberapa garis besar yang bisa dilakukan, yakni yang pertama adalah bertanggung jawab atas pekerjaan. Nah, kita yang sekarang ini sebagai siswa, tanggung jawab atas pekerjaannya apa? Pekerjaan rumah, kemudian tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Nah, ini ketika kita mau berprestasi secara akademik, kita harus mengerti kalau kita ini siswa, kita harus bertanggung jawab terhadap setiap tugas yang diberikan oleh guru-guru kita. Nah, jangan sampai ketika kita dikasih tugas, kita ngerasa bahwa nanti aja, dikerjain nanti aja, gampang lah nanti. Nah, hal-hal ini yang akan menghambat kita dalam bertanggung jawab atas pekerjaan kita. Semakin kita menunda pekerjaan kita, maka akan semakin menunda juga langkah kita untuk berprestasi. Jadi, ke depannya buat adik-adik semua, ketika ada tugas dari guru langsung dikerjain aja. Jangan ditunda-tunda dan nanti takutnya kalau datanglah rasa mager itu, mager lah nanti aja. Nah, itu malah akan menghambat kita. Dan yang kedua adalah menetapkan target dalam setiap pekerjaan. Maksudnya target itu apa? Nah, contohnya adik-adik ini ada yang kelas 12 kan ya. Nah, ini adik-adik yang kelas 12 ini
seumpama habis ini harus menghadapi berbagai macam ujian. Nah, adik-adik menetapkan target nih, aku harus dapat nilai 90 lah, rata-rata aku harus 90 lah. Hal ini akan membantu adik-adik untuk memotivasi diri adik-adik untuk berprestasi secara akademik. Kenapa? Karena ketika adik-adik itu punya target yang ingin diraih, adik-adik akan merasa lebih termotivasi untuk mencapai target yang telah ditentukan, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah berusaha untuk bekerja efektif. Maksudnya bekerja efektif itu apa? Bekerja efektif itu bukan berarti kita belajar atau bekerja seharian penuh. Bukan berarti kita menghabiskan seluruh waktu kita untuk bekerja dan belajar, itu bukan. Karena suatu ketika kalau kita menemukan titik jenuh kita, semua hal yang telah kita usahakan sebelumnya, di mana kita sudah belajar dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam, kalau kita ketemu titik jenuh, kita akan berhenti. Kita akan menunda semuanya dan kita rasa bahwa capek lah, nanti aja lah. Ini bukan bekerja efektif. Bekerja efektif itu seperti apa? Contohnya, ketika adik-adik ini udah belajar di sekolah dari jam 7 sampai jam 4 gitu. Nah, nanti adik-adik harus istirahat dulu. Kemudian dari jam 7 mungkin adik-adik belajar selama 2 jam sampai jam 9. Yang 1 jam dikhususkan untuk mengerjakan tugasnya. Yang 1 jam untuk belajar mata pelajaran besoknya. Nah, seperti itu yang dinamakan bekerja efektif. Jadi adik-adik harus melihat kepada diri adik-adik sendiri, seperti apa sih pola belajar dan pola bekerja yang efektif untuk adik-adik semua. Nah, kemudian adalah berusaha untuk mencapai cita-cita. Kenapa setiap orang harus punya cita-cita? Karena sebenarnya ini sehubungannya dengan yang kedua. Tapi kalau target itu dalam jangka pendek, kalau cita-cita itu lebih ke jangka panjang. Contohnya, saya mau jadi guru nih. Nah, ketika adik-adik sudah menetapkan cita-cita adik-adik sebagai guru, langkah adik-adik untuk menjadi seorang guru itu juga akan lebih tertata, akan berjalan lebih dinamis. Karena adik-adik sudah punya apa yang sebenarnya adik-adik ingin raih, seperti itu. Jadi sebenarnya cita-cita ini sangat penting dan harus selalu ditanamkan di dalam hati adik-adik semua. Kemudian adalah memiliki tugas yang moderat. Apa sih tugas yang moderat? Nah, tugas yang moderat ini maksudnya bukanlah tugas yang terlalu sulit dan bukanlah tugas yang terlalu mudah. Tugas yang moderat berarti adik-adik senantiasa melakukan pekerjaan dengan baik dengan cara membagi pekerjaan ke dalam suatu bagian-bagian tertentu. Nah, contohnya, kalau yang biasanya umum digunakan oleh siswa-siswa dan mahasiswa-mahasiswa adalah mengerjakan tugas sesuai deadline. Jadi contoh, kita membagi tugas, oh yang ini untuk minggu pertama, oh tugas ini untuk minggu kedua, oh tugas ini untuk minggu ketiga, oh yang ini untuk minggu keempat. Nah, itulah yang dimaksudkan memiliki tugas yang moderat, di mana setiap tugas adik-adik ini akan terselesaikan dengan baik, akan terselesaikan sebelum deadline, dan akan membantu adik-adik nantinya ketika ada tugas lain, jadi tidak numpuk-numpuk seperti itu. Kemudian adalah melakukan kegiatan sebaik-baiknya. Nah, ini sehubungannya dengan teori David McClelland tadi, di teorinya achievement theory tadi, di mana melakukan kegiatan sebaik-baiknya berarti menggunakan setiap peluang dengan sebaik mungkin. Nah, apa sih hubungannya cara berprestasi dengan melakukan kegiatan sebaik-baiknya? Tadi kan sudah diungkapkan ya, setiap diri kita ini mempunyai suatu potensi yang apabila kita olah, kita kelola dengan baik pada suatu peluang yang baik, kita akan menghasilkan suatu capaian yang dinamakan prestasi. Jadi setiap kesempatan yang adik-adik temukan harus betul-betul digunakan sebaik mungkin. Sebagai contoh nih, sebelum ujian diberikan waktu 10 menit atau 15 menit untuk belajar, ya digunakan untuk belajar, jangan ngobrol, seperti itu ya. Kemudian ada mengadakan antisipasi. Maksud antisipasi di sini apa? Maksud antisipasi di sini adalah mengurangi resiko-resiko yang mungkin akan dihadapi ketika adik-adik berusaha mencapai tujuannya, mencapai targetnya. Caranya seperti apa? Dengan mengatur semua hal yang diperlukan, dengan menyiapkan semua hal yang diperlukan
ketika sebelum kegiatan dimulai. Contohnya, ketika kegiatan belajar mengajar, oh lupa bawa buku, oh kadang ada yang lupa bawa alat tulis seperti itu. Nah, ini yang dinamakan mengadakan antisipasi, di mana adik-adik harus menyiapkan semua hal yang diperlukan dalam proses berprestasi ini sebelum kegiatan dimulai, seperti itu. Nah, dari semua hal ini sebenarnya penting, tapi ada satu hal yang penting dan harus selalu dipegang teguh ketika adik-adik mau berprestasi secara akademik, yakni jangan pernah lupa beribadah. Karena bersama Tuhan kita bisa, Tuhan adalah sebaik-baiknya penolong, Tuhan adalah yang membuat kita kuat. Jadi jangan pernah lupa untuk beribadah, seperti itu. Kemudian pengaruh prestasi akademik selama sekolah di dalam perkuliahan. Sebenarnya apa sih pengaruhnya, Kak? Nah, sebelumnya adik-adik harus tahu dulu perbedaannya antara sekolah dan universitas atau perkuliahan itu apa? Perbedaannya ada apa aja sih, Kak? Nah, perbedaannya antara sekolah dan kuliah. Yang pertama adalah waktu belajar. Waktu belajarnya berbeda. Kalau biasanya di sekolah, adik-adik itu biasanya terpaku pada pembelajaran yang dimulai pukul 7, kemudian selesai pukul 4. Nah, kalau di kuliah itu tidak seperti itu. Biasanya kita mengikuti jadwal dari dosen kita. Jadi kalau dosennya ada kelas kita jam 10 sampai jam 12, ya kita cuman kuliah di jam 10 sampai 12. Nanti ada lagi kelas di jam 4, ya kita mengikuti kelas di jam 4. Jadi kita tidak selalu terpaku satu hari penuh di dalam kampus, itu tidak. Nah, kemudian adalah penyebutan tenaga pendidik. Nah, ini sudah pasti adik-adik juga pasti udah tahu penyebutan tenaga pendidik antara di sekolah dan kuliah itu berbeda. Kalau di sekolah kita menyebutnya sebagai guru, bapak guru, ibu guru. Kalau di kuliah atau di perkuliahan kita menyebut sebagai dosen. Seperti itu. Kemudian sistem mata ajar. Sistem mata ajarnya juga berbeda. Kalau di sekolah biasanya kita mendapatkan pembelajaran yang sama. Mata ajarnya sama. Jadi mungkin dari SD, bahkan dari SD sampai adik-adik SMA pasti menemukan beberapa mata pelajaran yang sama, cuman berbeda materi aja. Jadi contoh matematika kita dapat dari kelas 1 SD sampai kelas 12 SMA. Kita dapat terus, cuman beda materi aja dan beda tingkat kesulitannya. Kalau masih SD, kita mungkin hanya diajarkan untuk berhitung, tapi kalau udah SMA, kita diajarkan aljabar dan lain sebagainya. Nah, kalau di perkuliahan itu tidak, setiap semesternya kita mendapatkan mata ajar yang berbeda. Kalaupun ada yang sama, itu biasanya disebut dengan 1, 2, atau lanjutan. Contohnya, ekonomi 1, ekonomi 2, kemudian ada ekonomi dasar atau ekonomi lanjutan. Seperti itu. Kemudian adalah sistem penilaian. Sistem penilaiannya juga berbeda ya. Kalau di sekolah itu kan biasanya sistem penilaian dimulai dari rentang 0 sampai 10 atau 0 sampai 100. Nah, kalau di perkuliahan itu berbeda karena kita dinilai dengan huruf A sampai E. Dan itu akan dikonversikan menjadi angka yang disebut sebagai IPK atau indeks prestasi kumulatif, seperti itu. Kemudian ada ujian kelulusan. Ada ujian kelulusan. Nah, ujian kelulusannya berbeda. Kenapa? Karena kalau di sekolah biasanya ujiannya berupa UN, UTBK, US, dan lain sebagainya. Tapi kalau di perkuliahan, kita ujiannya berupa tugas akhir atau skripsi. Jadi kita harus mengadakan suatu penelitian terlebih dahulu. Dan sebagainya. Saya ganti ya. Ini NCT-nya nggak apa-apa ya. Ini juga ada tujuannya kenapa saya pasang NCT di sini biar adik-adik nggak ngantuk karena kan udah dari pagi ya di sekolah. Jadi kita ganti aja sekarang. Kita masuk ke topik utama yakni pengaruh prestasi akademik selama sekolah di dalam perkuliahan. Sebenarnya banyak banget pengaruhnya, pengaruh kalau kita berprestasi di sekolah terhadap perkuliahan. Namun terdapat dua hal yang betul-betul utama dan yang saya alami sendiri
kaitannya dengan prestasi selama sekolah di perkuliahan. Yang pertama adalah menjadi lebih siap dalam menghadapi kehidupan perkuliahan. Perlu adik-adik ketahui bahwa kehidupan perkuliahan itu berbeda ya, antara kalau dibandingkan dengan sekolah, kehidupan di perkuliahan itu sebenarnya lebih berat. Jadi kalau adik-adik sudah terbiasa dengan ritme perkuliahan, dengan ritme sekolah yang lebih teratur, dengan lebih giat, adik-adik juga akan menghadapi kehidupan perkuliahan dengan lebih. Kemudian adalah lebih mudah beradaptasi dengan ritme perkuliahan. Sama seperti tadi, terdapat suatu perbedaan antara ritme perkuliahan dan ritme sekolah, di mana ritme perkuliahan itu betul-betul lebih padat dan kita diwajibkan untuk lebih mandiri dan kita harus dituntut untuk lebih dewasa. Jadi kalau kita ada materi atau apa, kita harus mencari sendiri, tidak diajarkan oleh dosen lagi. Nggak seperti sekolah ya. Dan sebenarnya kalau adik-adik, pasti kan adik-adik juga tanya, emang ini pembicaranya seperti prestasi apa? Jujur saya bukan yang selalu peringkat 1 dan lain sebagainya, tidak. Tapi ini adalah beberapa prestasi yang bisa saya peroleh ketika ada di SMK maksudnya. Jadi saya pernah menjuarai lomba bisnis plan tingkat provinsi di Universitas Dian Nuswantoro. Kemudian saya juga pernah mendapatkan juara 2 di lomba bisnis plan tingkat provinsi di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya pernah menjuarai lomba akuntansi yang diadakan oleh pemerintah Kota Salatiga karena kebetulan saya mengambil SMK itu jurusannya akuntansi bersama dengan Ibu Gepi. Dan kemudian saya pernah menjadi peringkat 2 TOEIC. Adik-adik pasti tahu TOEIC ya. Kalau di SMA itu biasanya disebut TOEFL, tapi kalau di SMK kita menyebutnya sebagai TOEIC, seperti itu. Kemudian saya juga peringkat 4 di ujian nasional. Nah, selama ini di sekolah sebenarnya saya bukan seorang yang betul-betul tertarik pada bidang akademik karena saya berangkat dari dunia seni. Dari kecil saya semuanya berkecimpung dalam dunia seni. Prestasi yang saya torehkan juga di dunia seni. Hingga suatu ketika tuh saya lihat teman-teman saya, kenapa mereka belajar dengan giat. Saya tanya ke guru saya waktu itu, saya masih SD sekitar kelas 5, saya tanya, Bu, kenapa sih kita harus belajar sampai seperti itu? Nah, guru saya cuma menjawab, enggak kok, enggak harus. Siapa yang mengharuskan kamu belajar seperti itu? Tapi memangnya kamu nggak punya sesuatu yang mau kamu raih? Memangnya kamu nggak mau punya cita-cita yang mau kamu raih? Nah, di usia saya yang cukup dini itu saya berpikir, itu benar-benar saya pikirkan terus dan akhirnya saya memutuskan, oh, aku juga pengen kayak teman-teman, aku juga pengen punya peringkat, aku juga pengen punya nilai akademik yang lebih baik lagi. Nah, dari situ perlahan tapi pasti saya mulai belajar lebih, saya mulai meningkatkan diri, mengembangkan diri dalam hal akademik, hingga pada saat UN SD kelas 6, saya berhasil mendapatkan peringkat 1 di sekolah saya. Kemudian proses pembelajaran itu, segala hal yang mengembangkan diri saya lanjutkan ketika SMP dan SMA, hingga pada saat SMP SMA ini saya mulai diarahkan oleh guru-guru untuk mengikuti beberapa lomba-lomba dan olimpiade yang ada di sana. Nah, karena mungkin kalau SMA ini kan masih punya ambisi yang keras ya, ambisinya masih tinggi. Jadi waktu SMA itu ada satu cerita yang betul-betul mengena di hati saya. Waktu itu sejak SMA kelas 1 itu saya sudah menyiapkan berbagai macam hal untuk masuk ke universitas yang saya suka. Saya belajar mati-matian, terus saya mencari informasi mengenai berbagai macam beasiswa, dan ya waktu itu alhamdulillah saya mendapatkan beberapa panggilan dari universitas yang saya daftarkan. Namun, ternyata di hari di mana saya harus mengumpulkan berkas, terjadi sesuatu hal yang menghantam hati saya. Kayak, kok tiba-tiba ada hal seperti ini, itu ada apa sebenarnya seperti itu. Kemudian pada saat itu, kondisi itu menyebabkan saya atau menuntut saya untuk mengubur semua mimpi-mimpi saya untuk bersekolah di universitas yang saya mau. Seorang Sheila yang sebelumnya ingin sekolah di sekolah-sekolah yang saya suka, sekolah-sekolah yang saya favoritkan, tiba-tiba dituntut untuk bekerja. Nah,
Disitulah titik balik saya betul-betul desperate, benar-benar saya udah kecewa dan nggak tahu harus seperti apa. Kemudian waktu itu yang bisa saya lakukan ya cuma nangis dan cerita sama Tuhan. Walaupun saya yakin bahwa Tuhan itu tahu dan lebih mengerti apa yang saya hadapi sekarang, namun saya tetap berusaha untuk menceritakan, Tuhan kenapa seperti ini, Tuhan saya seperti ini, dan lambat laun akhirnya mulai bisa menerima keadaan di mana saya harus bekerja waktu itu. Setelah saya wasana warsa, kegiatan wasana warsa dilakukan sekitar bulan Juni, saya mulai mencari pekerjaan dari mulai part time di coffee shop, tea shop, kemudian menjadi freelancer dan lain sebagainya itu di bulan Juni. Dan tapi di situ tuh saya tetap berdoa, saya tetap berharap Tuhan, saya tetap pengen kuliah, saya pengen kuliah seperti itu. Tapi waktu itu memang keadaan Anda tidak mendukung ya waktu itu sebenarnya tidak ada yang tidak lingkungan juga tidak begitu support seperti itu. Namun tiba-tiba Tuhan menunjukkan kuasanya ketika saya bulan Juni sudah memutuskan bahwa saya tidak bisa berkuliah. Ternyata di bulan Oktober saya sudah menjadi salah satu mahasiswa di perguruan tinggi ekonomi yang disebut sebagai STIA Alma tadi. Nah, di sini saya ngerasa, kok bisa? Aku tuh kemarin kayaknya belum bisa kuliah, aku harus kerja. Enggak, saya dibebani dengan berbagai macam beban yang seharusnya saya pikul. Saya memikul banyak sekali tanggung jawab, bukan hanya untuk diri saya, tapi juga lingkungan saya, keluarga saya, dan lain sebagainya. Tetapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Di bulan Oktober saya sudah menjadi mahasiswa di STI Alma, tapi saya tetap bekerja. Jadi di situ saya ambil kelas ekstensi namanya. Itu kelas bekerja di mana dari pagi sampai sore saya bekerja dan dari sore sampai malamnya saya kuliah. Waktu itu sebenarnya perjuangannya juga cukup lumayan menguras tenaga. Tapi ya ternyata saya bisa sampai di saat ini, bisa selesai menyelesaikan pendidikan dengan baik, walaupun tidak nilai saya tidak tinggi-tinggi banget, tapi ternyata masih masuk ke cum laude. Dan ya itu rasanya benar-benar luar biasa ketika lingkungan memaksa saya untuk mengubur setiap mimpi saya, tetapi ketika saya menceritakan kepada Tuhan dan saya meminta Tuhan, Tuhan saya ingin seperti ini, saya pengen kayak teman-teman seperti itu. Ternyata Tuhan memberikan jalan kepada saya untuk tetap berkuliah dan untuk bekerja. Seperti itu. Jadi pesannya untuk teman-teman, manusia itu terbatas, tidak bisa menjadi siap hanya dalam waktu semalam. Jadi mulai sekarang siapkan diri dengan hal-hal yang membangun kita, supaya di jenjang perkuliahan kita tidak kaget dengan ritme atau cara kerjanya. Salah satunya dengan menetapkan target yang pasti. Kemudian yang saya tambahkan adalah apabila teman-teman merasa bahwa lingkungan teman-teman ini tidak mensupport teman-teman untuk melanjutkan pendidikan atau yang lainnya, jangan mudah patah semangat. Jadi tetap lakukan, tetap berusaha karena ya yang menentukan itu adalah Tuhan, seperti itu. Jadi jangan pernah menggunakan kelemahan atau kekurangan teman-teman sebagai alasan untuk tidak berprestasi. Kita tidak perlu untuk menjadi yang nomor satu, tidak perlu menjadi yang terbaik, tapi kita wajib untuk selalu memberikan yang terbaik dan mengusahakan yang terbaik. Karena hal itu adalah suatu rasa syukur kita terhadap segala berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas segala kesempatan dan waktunya. Terima kasih buat adik-adik sekolah Lentera Harapan. Terima kasih untuk guru-guru, kepala sekolah, dan Ibu Gebi. Terima kasih telah diberikan kesempatan seperti ini, luar biasa bisa sharing sama teman-teman semua. Ya, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Selamat pagi. Oke, selamat pagi. Terima kasih untuk Kak Sheila. Ya, Berkati anak-anak dengan sharingnya dari Kak Sheila. Sangat ya. Jadi ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas nggak ada. Oke, sedikit yang Bapak akan kasih tahu untuk kita semua. Tadi Kak Sheila udah bilang
prestasi itu nggak harus kalau kalian juara 1. Ya, prestasi itu nggak harus kalian itu lomba juara. Tapi usahakan juga kalian kalau ada sesuatu itu ikut perlombaan karena pengaruh ke dalam masuk ke dalam perkuliahan begitu. Tapi alangkah lebih baiknya prestasi itu salah satu contohnya itu salah satu hal yang dapat menjadi prestasi dalam diri kalian ketika nilai secara akademik kalian itu meningkat ataupun bertahan. Jangan menurun. Jadi bagi kalian kelas 10 nanti yang punya nilai yang sudah mendapatkan nilai dari rapor semester ganjil, pertahankan, kalau bisa tingkatkan. Itu merupakan prestasi. Kalau menurun itu hal yang perlu kalian evaluasi begitu. Mungkin itu saja. Selanjutnya kita beri tepuk tangan dulu untuk Kak Sheila. Oke, sama-sama kita ucapkan terima kasih Kak Sheila. Tuhan berkati. 1, 2, 3. Sama-sama. Oke. Terima kasih juga. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Sheila atas sharingnya, atas semua yang dapat dibagikan bagi anak-anak di SMA Sekolah Lentera Harapan. Selanjutnya saya serahkan kepada udah bisa live. Baik. Terima kasih. Selamat pagi. Oke, jadi Ibu akan lanjutkan ya. Nah, sekarang Ibu cari contekan dulu ya. Nah, tibalah kita di penghujung. Jadi tadi yang dari Kak Sheila itu adalah sesi terakhir untuk webinar hari ini, gitu ya. Tapi ya besok nggak ada lagi. Jadi hanya 2 hari EduFair kita. Nah, tapi Ibu mau tanya-tanya dulu nih sebelum kita mengakhiri ini ya pertemuan hari ini. Kita juga akan ada aktivitas. Nah, siap-siap ya. Kira-kira ya. Kenapa Faria? Kenapa nak? Mau bertanya? Oh, mau lihat kamera? Silakan maju. Oh, nggak usah ya, nggak usah. Jadi hari ini Ibu mau tanya dulu, kira-kira tema dari EduFair ini apa? Ada di poster loh, kalian udah repost loh itu di story-story masing-masing. Ayo, 1 orang, Ibu kasih reward deh nanti. 1 orang, Yunus, 1 orang. Ayo, 1 orang. Angkat tangannya. Iya, Arnes, boleh. Nah, open your mind, find your future. Kira-kira kalian udah menemukan belum? Kira-kira sudah tergesik belum? Kira-kira kalian mau kemana gitu? Terbekali nggak dengan sharing-sharing yang udah kita lakukan 2 hari ini? Terberkati ya. Oke. Nah, mungkin dari antara kalian, Ibu tahu ya, ada banyak dari antara kalian nggak melanjutkan kuliah. Tapi tujuan dari EduFair ini untuk apa? Fokusnya kebanyakan ke kuliah ya. Ya enggak? Perguruan tinggi ya. Tapi kalian jangan ini ya, jangan merasa kayak, ih aku sia-sia deh 2 hari di sini. Aku loh nggak kuliah gitu ya. Nggak ada yang sia-sia. Ibu percaya nggak ada yang sia-sia ya. Mana tahu mungkin sekarang kalian nggak niat untuk kuliah, tapi tahun depan mungkin ada kalian terbesit hatinya untuk mau kuliah gitu ya. Jadi mau jadi apapun kamu nantinya, baik itu kamu mau kuliah maupun enggak, satu hal yang ingin Ibu tekankan. Ini pesan dari sekolah, guru-gurumu, serta panitia yang mengadakan EduFair. Satu hal ya, ini harus kalian ingat. Jangan pernah ada di antara kamu yang nganggur. Ketika kamu untuk memilih kuliah, ketika kamu memilih untuk kerja langsung, gak apa-apa. Jadi gak selalu guru-gurumu tuh paksakan kamu biar kuliah ya. Tapi Ibu pernah bilang ya di kelas 12 IPA kayaknya deh. Kalau misalnya kamu lulus dari Lentera terus kamu nganggur, gak usah cakap Ibu. Gitu. Itu kejamnya ya.
kalau misalnya kita ketemu di jalan nggak usah apa kenal aja sama ibu gitu. Karena apa? Kalau misalnya ketemu, kalau kenapa? Karena kamu loh dibekali dari Lentera ini untuk apa, nak? Kalau orang yang nganggur itu apa? Orang yang tidak berpengharapan ya. Lentera tuh dibangun, sekolah ini dibangun untuk apa? Mengajarkan kalau pengharapan itu selalu ada gitu ya. Jadi kalau mau kamu kuliah kayak mau kamu enggak kuliah, tapi jangan ada yang nganggur. Itu harapan dari sekolah Lentera Harapan Gunung Agung. Nah, selanjutnya dari mana, Bu? Oke, sedikit motivasi dari Ibu ya. Sedikit motivasi dari Ibu ya. Mungkin dari 2 hari ini kalian udah dengar banyak motivasi ya. Tapi Ibu teringat sama ketika Ibu waktu kelas 3 SMA. Nah, kalau apa sih? Angkatan Ibu kalau angkatan Ibu itu tuh punya satu apa ya? Mungkin butuh motivasi ya. Mungkin di sini ada banyak yang kurang motivasi. Angkatan Ibu punya referensi ya. Itu referensinya dari perang apa? Sunju gitu ya. Perang Sunju. Jadi ini tuh posisi kalian sekarang itu adalah posisi berperang. Maksudnya apa? Kalian kan sebentar lagi mau melangkah ke depan ya. Mau menggapai cita-cita kalian dengan gak usah dengan suara ya, Nak ya. Thank you. Jadi ada satu prinsip dalam perang itu, katanya gini, kenali dirimu dan kenali musuhmu. Musuhmu bukan hanya siapa? Orang-orang yang mau tes ya, tapi kamu musuhmu dengan waktu. Apalagi yang di sampingmu itu bisa jadi musuhmu, nak. Ya, itu bisa jadi musuhmu karena kalian kalau misalnya mau kuliah, tesnya siapa? Gak per sekolah ya, tapi membawa dirimu sendiri, individu. Jadi kenali dirimu dan kenali musuhmu. Kalian juga bukan berlawanan hanya manusia aja, tapi dengan waktu. Karena tes juga kan butuh waktu ya, dibatasi ya. Gak 1 tahunan kalian tes ya, enggak kan? Nah gitu. Jadi itu motivasi dari Ibu. Kenali dirimu, kira-kira kamu tuh bakat dan minatnya kemana, dan persiapkan, berusaha dari sekarang gitu ya. Dan kebanyakan motivasi dari kakak-kakakmu 2 hari ini gitu ya. Nah, kertas yang ada di tangan kalian untuk apa, Bu? Untuk buat mind mapping. Judulnya tema kita yaitu apa? Open your mind, find your future. Oke, sekali lagi Ibu sebutkan lagi. Open your mind, find your future. Jadi paling tengah itu kamu buat tema dari edufair kita, kemudian buat mind mapping tentang refleksimu selama mengikuti edufair selama 2 hari ini. Boleh, silakan. Charger HP. Oke, jadi kan ini open your mind, find your future. Jadi apa selanjutnya langkah kalian selanjutnya setelah kalian lulus dari SLH Gunung Agung? Itu ya. Bukan refleksi yang kayak aku akan bergiat belajar dan lain-lain, enggak usah. Ya, aku akan mengerjakan tugas biologi, enggak usah. Gitu ya. Jadi setelah lulus dari sekolah Lentera Harapan kalian mau ngapain? Seperti kata Kak Pandu tadi apa? Mungkin kalian tulis nama universitas yang kalian impikan. Nanti itu, oke suaranya boleh dikecilin, nak. Nah, nanti guru-gurumu akan laminating itu, akan bantu laminating dan dibagikan lagi ke kalian biar kalian punya motivasi gitu. Jadi itu kata-kata motivasi ke, prinsip ke, apa ke, ya. Nama universitas, jurusan, gambar muka kalian, jadi dokter, jadi polisi, jadi apapun itu ya, boleh.
Mukti belum dapat ya, Nak? Nak. Ayo, waktunya hanya 1 detik. Oh, enggak ya? Enggak. 10 menit udah selesai semuanya. Ingat, itu dilaminating nanti. Jadi kalau misalnya tanggung-tanggung nih, nah, sayang sekali ya. Mulai bekerja, jangan ada lagi cerita-cerita pelongok-pelongok kemana-mana matanya, yang gak usah. Kerja. Nah, reges, gak usah nyontek-nyontek ke kanan ke kiri, nak. Kerjakan punyamu aja. Kalau mau dihias boleh banget ya, boleh banget. Secantik mungkin, serapi mungkin. Itu sebagai remind untuk kalian nanti. Kalian tempel di kamar kalian. Oh, setelah melihat itu, oke, aku akan berjuang gitu ya. Main mapping ya, Ra. Udah, Eri udah. Kumpul, nak. Belum. Judulnya udah. Yuk. Punyamu sendiri, bukan, nggak usah nyontek, nak. Gak ada tes kayak di hari ini. Ayo. Open your mind, find your future. Saran dari Ibu, kalau misalnya kamu pengen jadi dokter atau jurusannya atau universitasnya itu di bold ya, besar gitu. Biar matamu tuh kayak, wih, oke, aku dokter. Ya aku jadi semangat gitu. Waktunya hanya 10 menit. Apa langkahmu selanjutnya setelah kamu lulus dari Lentera ini loh? Nah, itu tuh terserahmu. Mau kamu gambar dokter kah atau gambar apakah? Tujuannya adalah untuk mengingatkan kamu gitu. Kalau misalnya kamu lagi lemas-lemasnya nih, melihat itu, saya termotivasi lagi. Nah, gitu. Ayo Roni, gak usah lihat Ibu, kerjakan. Gak ada jawaban diri. Dino, gak usah nyontek Dino. Kerjakan punyamu, nak. Tulis namamu betul, tulis namanya. Apa? Aduh. Isinya setelah kamu lulus dari sini, nak, kamu jadi apa? Refleksimu, komitmenmu, apapun, kata-kata motivasi kek. Gitu. Ada yang mau pengacara, Polres, dokter, hakim. Ibu berharap ya 2 hari ini nggak sia-sia ya apa yang kalian peroleh. Karena nggak semua sekolah nak dapat kayak gini. Ini belum seberapa informasinya. Ibu berharap kalian ada resultnya langsung ya. Makanya setelah mendengar ini kalian dapat cari-cari informasi lagi. Mungkin tentang beasiswa kah, universitas, jurusan, dan lain sebagainya.
Guru-guru boleh bantu, Bu, bimbing anak-anak. Ayo, waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Ibu dengar bisikan Hizkia soalnya. Apalagi yang kelas 12 ya. Ini gak nyampe lagi kalian, setengah tahun lagi di sini. Udah lulus ya. Keluar dari sini jangan sombong ya. Pura-pura nggak kenal gitu. Tapi kalau nganggur ya udah nggak usah. Udah. Kalau kamu masih bimbang mau gimana, mau jadi polwan kah, mau jadi apa kah, nggak apa-apa. Kamu cantumin aja dulu apa yang di pikiranmu sekarang. Halah, halah, halah. Jangan lupa taruh namanya. Kalau nggak ada namanya nggak dibagi lagi ke kalian ya. Amin, nggak jelas. Jangan berkecil hati. Jangan insecure, kata Harry. Tetap semangat, kata Roni. Jangan jadi beban keluarga, kata Tommy. Ayo, anak Lentera pasti udah tahu lah buat main mapping ya. Tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya mungkin kok. Kak Pandu bilang walaupun kita dari kampung-kampung kita juga sama kok ininya. Kesempatannya untuk punya mimpi ya. Gimana Reges? Kebingungan nak? Menjudul coba. Jangan lupa namanya ya. Jangan lupa namanya. Kalau bisa buat gelarmu, misalnya kamu jadi dokter, oke buat namamu Dokter Mukti gitu ya. Dokter itu untuk S3 nak. Dokter itu baru untuk kedokteran. Ah ya. Kalau misalnya ada yang sarjana hukum, buat aja. Iya, sarjana hukum, misalnya gitu. Namanya juga kata-kata motivasi ya. Tetaplah semangat, kata Heri ya. Ada yang mau pengacara hubungan internasional ya? Rara kan? Alah. Gak ada libur, maaf. Ingat ya, apalagi kalian kelas 3, waktunya sedikit lagi. Grace udah nak? Udah bengong dia? Udah?
Walah. Oke, waktunya 3 menit lagi ya. Kumpul ke wali kelas masing-masing. Yang 12 IPA di sini aja. Jangan lupa tulis nama. Ibu ingatkan lagi, jangan lupa tulis nama. Oke, kumpul ke ketua kelasnya aja ya. Nanti ketua kelas akan berikan ke wali kelas masing-masing. Wah. Oke, Gilang bukan anak ibu. Siapa Anda? Anak mamanya ya? Iya, bukan ibu mamamu ya. Lupa ibu. Gimana Niko? Lupa? Mau jadi apa nak? Oh, anak IPA ternyata Nando ya? Baru tahu. Oh. Udah Hanan? Belum? Wis mantap sekali. Ayo, nggak apa-apa. Joshua gimana? Udah nak? Udah? Jangan takut-takut kamu, percaya diri ya. Apa kabar Bayu? Udah kamu nak? Aman? Kelas 10 sama kelas 11 masih ada waktu kalian ya. Tapi jangan anggap remeh karena masih panjang waktunya. Ya udah main-main aja Bu. Oke, yang terakhir. Terakhir. 1 menit lagi ya waktunya. 1 menit terakhir, yuk. Buat bingkainya dihias kayak gimana? Jangan lupa namanya. Kayak mau pesta Ibu di sini ya. Bulan udah nak? Udah? Ayo kelas 12 benar-benar ya digumulkan nak, digumulkan. Jangan takut bermimpi kata Jerome ya. Jerome Pauline, jangan takut bermimpi. Oke, time's up. Semuanya kumpul ke ketua kelas. Ayo, semuanya main mappingnya. Dikumpul ke ketua kelas. Hitungan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ada ya. Jadi kalau misalnya nggak ada di tangan ketua kelas, nggak usah terima lagi, nak. Oke, perhatikan ke Ibu. Masker Ibu warna apa, Noven? Warna apa, nak? Perhatikan ke depan ya. Ya, yang kelas 11 juga duduk dulu. Maria duduk dulu, nak. Oke, saya undang Bu Arta untuk maju ke depan. Untuk pimpin kita dalam doa penutup. Semuanya dalam posisi mau berdoa. Paria kamu turun, nak. Paria kamu turun. Oke, thank you. Oke, selamat siang anak-anak. Udah siap untuk pulang? Oke, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat hari ini, buat hari kemarin Tuhan. Kami sudah melaksanakan Edu Fair untuk 2 hari ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap pembicara yang membagikan Tuhan pengalamannya, bela Tuhan yang memberkati mereka, setiap kesibukan apapun yang mereka sedang kerjakan. Tuhan, kami juga mengucap syukur Tuhan untuk setiap teknologi yang kami boleh pakai, bisa digunakan dengan baik Tuhan untuk kelangsungan kegiatan kami ini. Tuhan, biarlah selama 2 hari ini kami melakukan Edu Fair,
tidak berlalu begitu saja Tuhan, tapi hari ini Tuhan, setelah dari acara ini Tuhan, kami bisa benar-benar mempersiapkan diri kami, menggali lagi Tuhan potensi yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Biarlah Tuhan melalui kegiatan ini Tuhan kami melihat bahwa Tuhan menciptakan kami sungguh sangat ajaib Tuhan. Tuhan, hari ini kami Tuhan, mungkin ada ya beberapa di antara kami yang mungkin masih ragu, khawatir, takut ya Tuhan akan masa depan, tapi kami percaya Tuhan, Tuhan yang memegang setiap masa depan kami, Tuhan yang mengendalikan. Biarlah Tuhan, apapun yang menjadi profesi Tuhan yang sudah kami tuliskan di kertas tadi, bisa Tuhan terjadi sesuai kehendak Tuhan saja, dan biarlah Tuhan itu semua untuk kemuliaan Tuhan saja. Tuhan, hari ini kami juga akan kembali ke rumah kami masing-masing, melakukan setiap kegiatan kami. Tuhan kiranya memberkati apapun yang sedang kami kerjakan. Biarlah Tuhan yang terus menyertai. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Belum. Silakan semuanya duduk dulu ya. Jangan ada yang berdiri. Silakan duduk dulu semuanya ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kalian semua ya. Oke ya, terima kasih untuk setiap partisipasi kalian ya. Selama berapa lama ini? Dua hari ya. 2 hari ini ada dampaknya nggak kalian datang ke sekolah ini? Pasti ada ya. Kalau tidak ada ya perlu dipertanyakan ya. Nah, melalui event EduFair ini, Bapak Ibu Guru berharap kalian bisa terbuka wawasannya seperti yang disampaikan oleh Bu Yanti tadi pagi. Bukan hanya sekedar mengikuti webinar, tapi memang benar tahu apa tujuannya. Bisa ya? Bisa? Nah, hari ini Bapak akan menyampaikan beberapa hal ya. Yang pertama, nanti minta tolong kesediaan laki-laki untuk mengembalikan kipas ya. Nanti ada surat yang nanti disampaikan oleh Bu Novi juga ya. Nanti laki-laki ya, ini harus sebut nama biasanya. Kalau dibilang laki-laki semuanya nanti nggak merasa ini ya. Nanti Anda minta tolong kipas yang ini ya. Kemudian Anggara sama Denny kipas yang di situ. Kemudian kipas yang di belakang itu Seven sama Paria yang 2. Bisa ya? Nanti kembalikan ke kelas berdasarkan nama yang ada di kipas itu sendiri. Bisa ya? Oke, aman ya. Kemudian yang berikutnya itu pastikan kamu keluar dari kelas ini tidak meninggalkan sampah. Tadi Bapak lihat waktu break tadi tisu berserakan di mana-mana. Ya. Ini kita menumpang di sini. Ini kelas berapa nih? Ini kelas SMP sebenarnya ya. Kelas kita bukan di sini ya. Nah, ketika kita menumpang, silakan kita tahu dirilah ya, mengembalikan dalam keadaan paling tidak rapi. Bisa ya? Nanti kalau perempuan biasanya keserannya lebih tinggi ya, tanpa Bapak tunjuk, silakan nanti sadar dirilah untuk menyapu. Bisa? Supaya nanti kelasnya rapi. Kemudian pastikan kertas yang dibagikan tadi sampai kepada wali kelas ya, karena itu akan dibaca oleh wali kelasmu dan kemudian wali kelasmu akan juga melihat nih nanti mimpimu kemana, cita-citamu kemana, supaya nanti wali kelasmu bisa membantu kamu juga untuk mencapainya. Makanya itu bukan hanya sekedar tulisan, itu adalah mimpimu ya. Guru-guru berharap kamu bisa bekerja sama dengan baik untuk menggapai mimpi-mimpimu itu. Bisa ya? Mungkin itu aja dari Bapak. Kemudian Bu Novi akan sampaikan surat. Oh, kita bagi 2 aja ya. Kelas Bu Putri ini dibersihkan oleh anak IPA ya. Kalau yang di sebelah sana anak PS ya. Anak IPA ada 3 kelas ya. Anak IPS ada 3 kelas. Ya, silakan sadar diri masing-masing. Oke. Ini minta tolong kesediaan Aldo, bagikan ke kelas 10 ya. Kelas 10 minta di Aldo ya. Kemudian kelas 11. Kelas 11 mana? Udah. Oh, kelas 11 udah ya. Sama Bu Clara. Kelas 12. Ya, terima kasih Pak David. Ya, jadi kita akan membersihkan kelasnya Bu Hana juga. Kelasnya Bu Hana, siapa yang kemarin di sana? Ya, jadi nanti di sana 10 IPA dan 10 IPS.
yang di kelasnya Bu Novi 11 IPA dan 11 IPS. Ruangan ini kelas 12 IPA dan ruangan ini dan ruangan ini 12 IPS, ruangan yang situ kelas 12 IPA. Nah, khusus untuk kelas 12 IPA dan 12 IPS, nanti setelah bersih-bersih balik ke kelas, nanti Bu Novi dan Bu Yanti akan ada yang disampaikan terkait dengan evaluasi lusa hari Kamis gitu ya. Jadi, nah tadi ada yang udah langsung mention nih, wih libur gitu ya. Jadi kamu harus baca surat ini dengan cermat. Di sini nggak ada tulisan libur, nggak ada tulisan libur ya. Jadi kamu jangan berharap, oh aku pulang kampung liburan ketemu sama cem-ceman. No, nggak libur ya. Jadi untuk lebih jelasnya nanti kamu akan bersama dengan wali kelas. Jadi ingat, surat ini bukan hanya surat yang kamu bawa pulang, habis itu langsung gimana posisinya wali kelas kasih, posisinya sampai tahun depannya lagi masih sama. Gitu ya, setidaknya kamu bacalah isinya apa. Paham ya? Ada yang mau ditanya sejauh ini? Ingat nggak bersih-bersih di kelas 10, di kelasnya Bu Hana siapa? Kelas 10, di kelasnya Bu Novi dan Bu Yanti? 11. Di kelas ini? IPS. Oke ya, terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Bu Novi ya. Oke, Bapak juga kelupaan tadi kelas yang 2 yang dipakai sebelumnya ya. Silakan diingat pembagian yang disampaikan oleh Bu Novi tadi ya, supaya kalian juga bertanggung jawab dengan kelas yang dibagikan itu ya. Mungkin ini aja yang bisa Bapak sampaikan. Bu Clara ada yang mau disampaikan? Shalom. Ya, kelas 11 IPA dan IPS yang terkasih, kalian jangan pulang dulu ya, nanti habis dari sini beres-beres, kita beres-beres lagi di kelas kita yang sangat indah itu ya. Mereka sudah kangen disapu sama kalian ya. Jadi nanti kita akan beres-beres untuk persiapan evaluasi hari Jumat. Oke, sampai jumpa, Tuhan berkati. Shalom. Oke, shalom. Oke, kelas 11 tinggal ya, kelas 12 juga. Gimana kelas 10 Bu Nopri? Tinggal atau pulang Bu Nopri? Tinggal. Oke, berarti kelas 10 juga habis membersihkan kelas Bu Hana, kita kelas sebentar. Tinggal menyapu aja kok ya. Meja segala macam, meja kita meja terbaik, udah ada sampulnya, hanya tinggal nyusun ya. Ya, mungkin itu aja ya. Silakan mulai Bapak nanti bilang keluar dari sini, laksanakan tanggung jawab membersihkan ruangan-ruangan, habis itu kembali ke kelas masing-masing. Jelas? Oke, greetings ya. Nah, yang pimpin Nando, mana Nando? Ya. Nanti bilangnya enggak usah nama-nama guru, Bapak Ibu guru saja ya, karena sini banyak guru-guru di sini. Percepat ya. Oke, Nando, please lead for the greetings for us. God bless you all. Oh, kipas-kipas tadi yang Bapak sebutkan namanya silakan